Beuh. Bang, boleh tahu nanya nggak? Kayak mana sih? Boleh tahu nanya nggak? Maksudnya mungkin bang, boleh nanya nggak? Dari ketujuh presiden, presiden yang keberapa yang nggak ada hutang? Izin bertanya. Benar. Dari semua presiden yang saya tahu itu nggak ada yang nggak berhutang. Benar, berhutang semua. Tapi yang saya tahu, presiden sebelum 2 periode ini, semua itu berhutang sesuai dengan porsinya. Maksudnya itu nggak berlebih, kayak gitu. Nggak terlalu membebani rakyat. Sesuai, masih taraf normal lah. Coba pikir, dari hutang dulu tuh, sampai zamannya Pak SBY itu, berapa coba hutang cuman? 2000-an kan? 2600-an triliun. Loh, itu berapa periode tuh? Dari zamannya Pak Soeharto ya, Soekarno sampai ke Pak SBY itu 2600 triliun. Lah, sekarang hutangnya itu 7000, hampir 8000, 7700. Berapa kali lipat coba? Hampir 5000, 2 kali lipat lebih naiknya. Nah, gimana coba? Ujung-ujungnya siapa yang terbebani? Rakyat. Karena kenapa? Hutang itu sekali banyak, langsung ngejut. Nah, dengan pendapatan rakyat itu nggak sesuai. Iyalah, makin tercekik rakyat kalau kayak gitu. Terus dari zamannya, contoh lah, zaman Pak SBY itu hutang itu ada tuh, dicicil, turun, ada turun, walaupun ada ngutang lagi, ada turun lagi, nampak dicicil. Tapi 2 periode ini yang saya lihat nggak nampak dicicil, adanya nambah terus. Gimana? Yang hutang itu sebagian perwakilan dari Indonesia, tapi yang bayar seluruh Indonesia. Tapi korupsi banyak, ya kan? Cerdas ya dalam berpikir. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat bang. Jadi begini ya guys semuanya. Video ini saya buatkan karena sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya. Saya ingin membuatkan reaksi di video ini, menampilkan penjelasan dari orang Kementerian Keuangan dan juga Ibu Sri ya, agar bisa memberikan pemahaman terutama kepada anak-anak muda yang seperti abang ini, yang mungkin belum paham dengan benar atau belum terlalu begitu mengerti. Jadi daripada saya menjelaskan, lebih baik teman-teman dengarkan sesuai dengan orang yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan hal ini ya. Oke, kita lanjut. Buat yang nanya utang negara itu bayarnya pakai apa, Minkyu kasih tahu ya. Jawabannya dari pendapatan negara lah. Sama kayak kita, kalau ada cicilan, bayarnya pasti dari gaji atau penghasilan kita kan. Tapi kalau ngutang ke luar negeri mulu, terus pas inflasi gini, bayarnya makin gede dong. Logikanya sih iya. Tapi tenang, coba kita lihat komposisi utang pemerintah saat ini. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,97% dari seluruh komposisi utang. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik alias rupiah, yaitu 70,54%. Langkah ini jadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi perubahan mata uang asing dan dampaknya ke pembayaran utang luar negeri. Karena strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing diperkirakan akan terus menurun dan resiko nilai tukar semakin terjaga. By the way, utang luar negeri itu salah satu bentuk kepercayaan luar negeri atas kemajuan ekonomi kita loh. Buktinya berdasarkan 3 lembaga pemeringkat kredit, Indonesia tergolong negara yang peringkat kreditnya baik dan layak untuk dijadikan tempat berinvestasi. Terus kalau utang dalam negeri itu negara minjemnya kemana ya? Nah, tadi Minkyu ada sebutin kalau utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN. SBN ini contohnya investasi SBR atau sukuk yang biasa temanku beli. Artinya, temanku berinvestasi ke negara, pasti untung dan dijamin oleh negara. Nah, porsi SBN yang mendominasi ini menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan peran masyarakat dalam pembangunan yang minim risiko. Yang jelas,
Semua utang yang dikelola itu udah direncanakan sejak awal penyusunan APBN. Jadi, terukur seberapa dana yang dibutuhkan, gimana bayar cicilannya, dan yang pasti sesuai dengan kemampuan bayar kita. Itu dia fakta tentang utang Indonesia. Masih ada yang mau ditanya? Yuk, kita diskusi di kolom komen. Ya, APBN kan instrumen fiskal APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi kita dapat pendapatan dan kita pakai untuk belanja. Kalau pendapatan lebih kecil, belanja lebih besar, maka kita defisit. Makanya ada yang disebut pembiayaan atau utang dalam hal ini. Kalau ekonomi sedang menghadapi hantaman COVID, maka sektor usaha lumpuh. Seperti yang kita lihat, pariwisata, perdagangan, akomodasi, restoran, hotel, manufaktur pun bahkan harus tutup, transportasi tiba-tiba penerbangan nggak boleh, semuanya transport umum paralyzed. Jadi kita semua tahu ini akan bertumbangan. Jadi apakah APBN hanya karena penerimaan kemudian juga turun, karena kan yang membayar penerimaan pajak-pajak nggak akan? Apakah kita diam saja atau kita harus step in, masuk untuk membantu? Nah, negara itu memang memiliki instrumen APBN untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jadi dalam Undang-Undang Keuangan Negara ada yang disebut fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi istilahnya. Alokasi itu ya kalau kita membagi untuk membangun sekolah, membangun untuk kesehatan, membangun untuk infrastruktur, itu dialokasikan supaya kita resource kita itu makin efisien, bagus gitu. Distribusi itu ya kalau ada daerah yang tertinggal 3T, ada yang lebih maju, yang 3T harus diberikan pemihakan. Kalau ada rakyat yang lebih lemah atau vulnerable, ada rakyat kelompok yang lebih mampu, mereka membayar, kita bantu yang lemah. Itu fungsi distribusi melalui APBN. Yang stabilisasi ini ya kalau ekonomi lagi guncang, hancur, kita harus ngangkat ke atas. Ekonomi lagi overheating, kita harus ngademin, itu namanya stabilisasi. Nah, ini adalah contoh ekonomi guncang, hancur ke bawah. Nah, fungsinya adalah gimana? Ya nahan supaya jangan terjun payung. Walaupun kita belum mendapatkan penerimaan, karena penerimaan lagi jatuh gitu. Jadi memang kita harus memberikan bantuan tadi, kesehatan, bantuan sosial, bantuan UMKM, meskipun kita lagi nggak dapat penerimaan. Namun kan ini nggak selamanya. Nanti kalau ekonomi pulih kan kita bisa dapat lagi. Nah, gimana? Apakah teman-teman bisa memahami? Nah, kalau misalnya ada anak-anak muda yang berpikir seperti abang tadi soal utang yang membengkak di zaman pemerintahan Pak Jokowi, ya. Kalau menurut saya sih ya wajar saja, karena kemarin kan kita menghadapi pandemi COVID yang luar biasa banget ya, gila-gilaan. Dan itu seluruh dunia. Itu yang membuat ekonomi di hampir beberapa negara, semua negara itu tumbang. Ekonomi lesu dan memberikan dampak yang luar biasa ya. Dan mau tidak mau, pemerintah kita harus menganggarkan dana yang sangat besar untuk kesehatan, untuk menanggulangi pandemi itu, dan bagaimana bisa memperdayakan lagi ekonomi kita ini agar jangan sampai terpuruk, bisa tetap bertahan, bisa tetap bangkit. Dan kita mesti tahu nih ya, kalau utang di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu merupakan utang yang produktif. Artinya utang yang benar-benar dianggarkan atau dibuat untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk pembangunan infrastruktur, jembatan, bendungan, jalan, bandara, dan sebagainya. Yang saat ini kita bisa nikmati hal yang paling nyata daerah-daerah di Indonesia Timur seperti di NTT sana, di Papua, Maluku, bisa merasakan pembangunan. Ya, itu untuk keberlanjutan yang akan datang dan untuk kemajuan bangsa dan negara ini, untuk menggerakkan roda perekonomian negara kita agar lebih cepat maju. Tidak gitu-gitu aja, tetapi lebih cepat bergerak ya untuk menuju negara maju. Oke teman-teman, saya mohon maaf ya apabila video reaksi dari saya tadi kurang atau mungkin dianggap belum sempurna atau belum mewakili teman-teman yang ingin mempelajari soal hutang negara ini, atau mungkin penjelasan saya juga kurang baik, ya nanti di
next konten kita akan membuat atau men-share lagi penjelasan yang lebih baik atau lebih bagus lagi agar teman-teman bisa memahami ya. Ya, semoga dari video tadi ada gambaran juga untuk abang yang pertama tadi yang memberikan komentar soal utang negara ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.